Materi berikut ini masih membahas pengujian hipotesis tentang rata-rata dari suatu populasi, tapi dengan kondisi standar deviasi populasinya tidak diketahui. Prosedur pengujian hipotesisnya masih sama dengan yang kita bahas di video sebelumnya. Ketentuan pengujian hipotesis rata-rata apabila standar deviasi populasinya tidak diketahui sebetulnya masih sama dengan kondisi kalau standar deviasi populasinya diketahui. Yang membedakan hanya ada tidaknya informasi mengenai standar deviasi populasi. Kemudian, tes statistik yang digunakan mengikuti rumus ini. Perbedaan rumusnya hanya terletak di standar deviasinya. Di sini notasinya S karena kita menggunakan standar deviasi sampel, bukan standar deviasi populasi. Kalau standar deviasi populasi diketahui, kita menggunakan distribusi Z. Kalau tidak diketahui, kita menggunakan distribusi T-Student. Contoh kasusnya seperti ini. Dalam suatu penelitian menggunakan data sampel acak sederhana dari 40 mahasiswa di Universitas X, diperoleh tinggi rata-rata 172,55 cm dengan standar deviasi 26 cm. Ujilah pernyataan bahwa mahasiswa Universitas X memiliki tinggi rata-rata lebih dari 166,3 cm. Gunakan tingkat signifikansi 5%. Seperti biasa, kita cek dulu ketentuannya. Sampel diambil secara acak sederhana, kemudian karena standar deviasi populasi tidak diketahui, maka tes statistik yang kita gunakan adalah T-Student, dan kita pastikan jumlah sampelnya lebih dari 30 kalau tidak ada catatan bahwa populasinya berdistribusi normal. Klaim yang akan kita uji kebenarannya menyatakan bahwa tinggi rata-rata mahasiswa lebih dari 166,3 cm. Jadi hipotesis nolnya bisa kita tulis dengan mu sama dengan 166,3 dan hipotesis alternatifnya mu lebih dari 166,3. Kita memiliki informasi bahwa jumlah sampelnya 40, rata-rata sampelnya 172,55 dan standar deviasi sampelnya 26. Dengan memasukkan informasi ini ke dalam rumus tes statistik, diperoleh nilai T hitung sebesar 1,52. Selanjutnya, kita uji hipotesis rata-rata menggunakan metode titik kritis dengan tingkat signifikansi 5%. Untuk mencari titik kritis, kita menggunakan tabel distribusi T dan nilai titik kritisnya bergantung pada degree of freedom. Nilai degree of freedom besarnya sama dengan N kurang 1. Karena jumlah sampelnya 40, maka degree of freedom-nya 39. Berdasarkan tabel distribusi T, titik kritis untuk pengujian hipotesis satu arah dengan alfa 5% dan degree of freedom 39 adalah 1,685. Daerah dari titik kritis ke kanan merupakan daerah penolakan. Tadi kita dapat nilai tes statistik T sama dengan 1,52 yang jatuh di luar area penolakan. Jadi hipotesis nol gagal ditolak. Sehingga kita bisa simpulkan tidak ada cukup bukti untuk mendukung pernyataan bahwa tinggi rata-rata mahasiswa Universitas X lebih dari 166,3 cm. Selain menggunakan metode titik kritis, kita juga akan menguji hipotesis rata-rata menggunakan metode p-value dengan kriteria yang sama. Hasil penghitungan tes statistik tadi adalah 1,52 dengan degree of freedom 39. Kemudian kita harus tentukan p-value dari T hitung ini. Dari tabel distribusi T, kita hanya bisa mendapatkan kisaran p-value. P-value yang tepat bisa kita peroleh menggunakan software pengolah data. Tapi, walaupun kita hanya mengetahui kisaran p-value, sudah cukup untuk kita mengambil keputusan dalam pengujian hipotesis. Berdasarkan tabel distribusi T dengan degree of freedom 39, p-value untuk T sama dengan 1,52 ada di antara 0,05 dan 0,1, lebih dari 5% dan kurang dari 10%. Karena kita menggunakan tingkat signifikansi atau alfa 5%, maka
p-value pasti lebih dari alfa. Jadi, hipotesis 0 gagal ditolak. Dan kesimpulannya, kita tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendukung pernyataan bahwa tinggi rata-rata mahasiswa Universitas X lebih dari 166,3 cm.